Kita lanjutkan sekarang soal nomor 4 ya, dari buku paket Fisika SMA kelas 11 halaman 172 ya, 172. Tiga buah cairan A, B, dan C dengan tiga proses pencampuran berbeda, yaitu cairan A dengan cairan B, cairan A dengan cairan C, dan cairan B dengan cairan C. Berikut adalah tabel data dari proses pencampuran tersebut. Nah, ini kalau kita cermati ya, di sebelah kiri ini kondisi sebelum pencampuran, ada cairan A, B, dan C, kemudian diketahui masing-masing massa dan suhunya ya, suhu mula-mulanya sebelum dicampur. Lalu di sebelah kanan ini kondisi setelah pencampuran, yaitu ketika cairan A dan B dicampur, maka suhu akhirnya atau suhu campurannya menjadi 40 derajat Celcius. Lalu cairan A dan cairan C dicampur, suhu campurannya 30 derajat Celcius. Kemudian ketika cairan B dan cairan C dicampur, nah di sini suhu campurannya tidak diketahui ya, atau belum diketahui. Nah, selanjutnya menurut kalian berapakah suhu akhir campuran antara cairan B dengan cairan C? Nah, berarti tugas kita adalah menghitung di sini berapa derajat Celcius ya. Kita misalkan saja sebagai TC, suhu campuran. Berikan argumentasi kalian dalam bentuk perhitungan yang sistematis. Baik, jadi soal nomor 4 ini berkaitan dengan asas Black. Prinsipnya kalori yang dilepaskan ya, itu pasti sama dengan kalori yang diterima. Nah, jadi kalau kita mencampur dua benda atau lebih, nanti ada yang berperan sebagai yang melepaskan kalor dan ada yang berperan sebagai yang menerima kalor. Itu simpelnya ya. Siapa yang melepas kalor? Ya benda yang suhunya lebih tinggi, yang lebih panas. Nah, siapa yang menerima kalor? Ya berarti benda yang suhunya lebih dingin ya. Itu yang menerima kalor. Oke, untuk rumus kalor sendiri ya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, ini hukumnya wajib untuk diingat-ingat ya. Q itu kalor, kemudian M itu massa, C itu adalah kalor jenis, delta T itu adalah perubahan suhu ya. Baik, jadi sekali lagi yang melepas kalor itu adalah benda dengan suhu yang lebih tinggi. Kemudian yang menerima kalor yaitu benda atau cairan dengan suhu yang lebih rendah. Tugas kita itu kan menghitung suhu campuran antara cairan B dan cairan C. Nah, kita cek ini. Cairan B suhunya 60 derajat Celcius. Lalu cairan C suhunya 40 derajat Celcius. Ya kan? Berarti nanti yang melepas kalor itu adalah cairan B, sementara yang menerima kalor adalah cairan C. Maka kita langsung aja ya. Q lepas itu sama dengan massa cairan B dikalikan dengan kalor jenis cairan B dikalikan dengan perubahan suhu ya. Melepas kalor berarti suhunya itu turun ya, melepas kalor berarti suhunya turun. Turun berapa? Ya turun 60 ya menjadi TC kan gitu ya. Jadi di sini 60 dikurangi TC. Nah, ini sama dengan Q yang diterima, kalor yang diterima. Diterima siapa? Diterima oleh benda C. Berarti di sini MC dikalikan dengan kalor jenis benda C atau cairan C dikalikan dengan perubahan suhu. Menerima kalor berarti suhunya naik, yaitu dari 40 derajat Celcius naik menjadi TC ya. Maka di sini selisihnya adalah TC dikurangi 40 derajat Celcius. Gitu ya, Dek ya. Massa cairan B 1 kg dikalikan dengan CB, ini belum diketahui di soal ya. Kemudian dikalikan dengan 60 dikurangi TC ya. Biarkan saja seperti ini dulu. Lalu ini sama dengan MC, berarti 4 kg dikalikan kalor jenis cairan C, tidak diketahui di soal, kali dalam kurung TC min 40. Nah, sehingga supaya TC ini bisa kita hitung, maka kita harus tentukan dulu, kita harus hitung dulu ya CB nya berapa dan CC nya ini berapa. Nah, bagaimana untuk menghitung CB dan CC? Berarti kita harus menggunakan data yang ada di soal. Nih, jadi kondisi setelah pencampuran cairan A dan cairan B, cairan A dan cairan C, ini masing-masing suhu campurannya kan sudah diketahui ya. Nah, kita bisa gunakan data ini. Jadi yang pertama cairan A dan cairan B ya, prinsipnya sama, kita menggunakan asas Black.
Jadi kalori yang dilepas itu sama dengan kalori yang diterima. Nah, coba perhatikan. Sekarang cairan A dan cairan B, ya, ini supaya nggak bingung saya hapus dulu. Cairan A dan cairan B, mana yang melepas kalor? Yang melepas kalor adalah cairan B, karena suhunya lebih tinggi, ini lebih panas. Mana yang menerima kalor? Berarti cairan A, karena suhunya lebih rendah, lebih dingin, ini yang menerima kalor. Ya, suhu campurannya berapa? 40 derajat Celcius. Sehingga untuk Q lepas, ya, kita langsung tuliskan saja. Oh ya, supaya mudah ya, yang melepas kalor dalam hal ini adalah cairan B, lalu yang menerima kalor dalam hal ini adalah cairan A. Berarti Q lepas sama dengan MB dikalikan dengan CB dikalikan dengan selisih suhu, ya. Melepas kalor berarti ada penurunan suhu dari 60 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius, ya. Saya tulis lengkap nih supaya enak dipakai belajar. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini sama dengan Q terima. Yang menerima kalor adalah cairan A, berarti MA dikali dengan CA dikalikan dengan perubahan suhu. Nah, perubahan suhunya berapa? Menerima kalor berarti suhunya naik, ya, dari 20 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Berarti delta T nya berapa? Ya berarti yang besar dikurangi yang kecil, kan gitu ya, supaya tidak negatif. Jadi di sini 40 dikurangi 20. Gitu ya, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Baik. MB-nya sama dengan 1 kg. Kemudian di sini kita punya CB, lalu 60 dikurangi 40 itu sama dengan 20. MA-nya sama dengan 2 kg. CA-nya tidak diketahui, ya. 40 dikurangi 20 itu sama dengan 20, ya. Berarti 20-nya ini kan sama ya, ruas kiri dan ruas kanan. Karena sama boleh dicoret. Terus mana lagi yang boleh dicoret? Nah, sudah nggak ada ya. Berarti kita punya persamaan, yaitu CB sama dengan 2CA, ya. Biarkan saja seperti ini. Nah, biarkan saja seperti ini. Pokoknya CB itu sama dengan 2CA. Nah, selanjutnya kita gunakan data nih, suhu campuran cairan A dan cairan C. Katanya 30 derajat cairan, iya bener ya, cairan A dan cairan C suhu campurannya 30 derajat Celcius. Berarti kita cek sekarang cairan A dan cairan C. Kemudian kita tulis di sini cairan A dan cairan C. Kita selalu menggunakan asas Black. Berarti Q lepas sama dengan Q terima, ya. Antara cairan A dan cairan C, mana yang lebih panas? Yang lebih panas adalah cairan C, ya. Ini 40 derajat Celcius, sementara cairan A 20 derajat Celcius, ya. Maka nanti yang melepas kalor itu adalah cairan C. Kemudian yang menerima kalor adalah cairan A. Maka Q lepas itu sama dengan MC dikalikan dengan CC dikalikan dengan delta T. Lalu Q terima itu sama dengan MA dikali CA dikalikan dengan delta T. Massa cairan C 4 kg. Kalor jenis cairan C ini kan tidak diketahui, ya kan? Lalu delta T. Nah, ini perhatikan. Melepas kalor berarti suhunya pasti turun. Namanya saja melepas kalor, ya. Suhu mula-mula 40 derajat Celcius, ya. Suhu akhirnya, suhu campurannya itu 30 derajat Celcius. Berarti kita bisa tuliskan di sini 40 dikurangi 30. Oke. Lalu massa cairan A 2 kg dikalikan dengan kalor jenis cairan A dikalikan dengan delta T. Nih, kalor terima. Yang menerima kalor adalah cairan A. Menerima kalor berarti nantinya suhunya itu akan naik dari 20 derajat Celcius naik menjadi 30 derajat Celcius, ya. Jadi mula-mula 20 derajat Celcius di cairan A, setelah dicampurkan, ya, naik suhunya menjadi 30 derajat Celcius. Maka di sini tinggal kita tuliskan yang besar dikurangi yang kecil. Oke. Maka ini kalau kita selesaikan, ya.
4cc dikali 10 sama dengan 2ca dikali 10 ya. Kemudian ini 10-nya boleh kita coret kiri dan kanan. Oke. Selanjutnya di sini ada 4 dan 2. 2-nya kita coret, 4-nya kita coret, kita bagi 2 ya. Berarti kita punya 2cc sama dengan berapa ini? 2cc sama dengan CA ya. 2cc sama dengan CA. Nah, coba perhatikan. Tadi CB itu sama dengan 2CA. Di sini kita butuh CB ya. Oh, CB-nya 2CA. Kemudian di sini kita butuh CC. Nah, ini ada 2CC sama dengan CA. Berarti nanti logikanya CC itu sama dengan setengah CA. Nah, berarti ini tinggal dimasukkan aja ya ke persamaan semula. Nih, dimasukkan ke sini ya. Untuk CB-nya tadi kan sama dengan 2CA. Kita tulis apa adanya ini. Jadi 1 dikali 2CA, kemudian kita kalikan dengan 60 min TC sama dengan 4cc. CC-nya tadi setengah CA ya, kita kalikan dengan TC dikurangi 40. Nah, berarti CA-nya kan bisa dicoret ya. Lalu 4 kali setengah ini sama dengan 2. Selanjutnya 2 yang kiri dicoret dengan 2 yang di sebelah kanan. Nah, ini sudah sederhana ini ya. Kemudian di ruas kiri ini ada 1 kali 60 min TC. Berarti ini sama dengan 60 min TC. Lalu di ruas kanan ya, di sini ada TC min 40. Baik. Yang ada TC-nya ini kita jadikan 1 aja. Jadi min TC pindah ke kanan jadinya plus TC ya. Kemudian min 40 ini kan nggak ada TC-nya, ini kita pindah ke kiri, jadinya kita punya 60 plus 40 sama dengan TC plus TC ya. TC ditambah TC sama dengan 2TC, langsung kita balik aja ya. 60 tambah 40 sama dengan 100, maka TC sama dengan 100 per 2, berarti 100 per 2 itu sama dengan 50. Ini satuannya dalam derajat Celcius. Nih jawabannya ya. Berarti suhu campuran cairan B dan cairan C atau TC ya, ini sama dengan berapa? 50 derajat Celcius. Kita tulis di sini nih. TC sama dengan 50 derajat Celcius ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 4. Terima kasih.